Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah yang senantiasa memberi kita nikmat dan rahmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Ahmad Zainal Arifin ME. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepadanya atas selama ini dan atas kesempatannya dalam tugas kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Afrizal Ahmad Baswara. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang makna dari kata filsafat itu sendiri. Jadi filsafat itu adalah satu kata yang berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu filosofi. Nah, kata tersebut juga berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu philein atau philia dan sophia. Lalu apa arti dari kedua kata itu? Jadi kedua kata tersebut mempunyai kata philein atau philia, yaitu mencintai atau cinta, sementara sophia mempunyai arti kebijaksanaan. Jadi sederhananya, filsafat itu mempunyai arti mencintai kebijaksanaan, di mana orang-orang yang mencintai atau menyukai kebijaksanaan itu akan lebih berhati-hati dalam mempercayai dan menerima pada hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Mereka akan berusaha untuk terus bertanya sampai jawaban yang mereka terima itu sudah cukup menjawab segala kebingungan dan keraguan mereka. Dan dapat dikatakan juga bahwa mereka itu akan terasa lebih tenang dengan adanya pertanyaan dan upaya mereka dalam mencari jawaban. Nah, maka hal itu bisa membantu mereka untuk tidak terlalu larut dalam hal-hal yang tidak jelas kebenarannya. Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik filsafat, yaitu radikal, universal, dan sistematis. Filsafat bersifat universal. Filsafat bersifat universal itu artinya pemikiran yang ada di dalam aliran filsafat berlaku untuk semua orang. Jadi tidak terkecuali. Nah, kemudian filsafat mempunyai ciri radikal, yaitu untuk menggali sesuatu hingga ke akar atau sumbernya, di mana seorang filsuf tak hanya berhenti di satu ataupun dua pertanyaan saja, tapi pertanyaan mereka akan terus muncul sampai sudah tidak ada lagi hal yang membuat mereka merasa ragu ataupun bingung. Selanjutnya, filsafat bersifat sistematis. Maksudnya segala pemikiran yang muncul ataupun pertanyaan yang muncul sampai semua jawaban berurutan dan saling berhubungan, dan pada akhirnya akan menemukan bahwa aliran filsafat yang ada adalah aliran yang saling berhubungan satu sama yang lainnya. Nah, cinta yang kedua bisa kamu dapatkan di awal mula munculnya ilmu filsafat. Salah satu emosi positif yang ada di dalam diri manusia adalah kagum, dan filsafat muncul dari emosi positif tersebut.
dari rasa kagum yang pada akhirnya menghadirkan rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang kita kagumi. Nah, dari itulah pertanyaan-pertanyaan itu muncul sampai membentuk sebuah aliran di dalam filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat tak hanya mempunyai satu atau dua aliran saja, tapi filsafat itu mempunyai berbagai macam aliran, di mana aliran-aliran tersebut muncul karena adanya perbedaan cara 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 kita dalam memandang dunia ini. Jadi berbeda-beda pandangan. Bahkan di dalam memandang hal yang serupa juga bisa saja kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mungkin kamu akan melihat dari sisi sebelah kanan dan orang lain akan melihat dari sisi sebelah kiri. Yang pada akhirnya beberapa orang itu akan menciptakan sebuah pandangan yang baru. Begitu juga dengan aliran di dalam ilmu filsafat. Berbagai macam aliran pastinya adalah sudut pandang dari para tokoh-tokoh dalam melihat dunia ini. Sudut pandang tersebut dapat berdasar pada bagaimana pengalaman hidup orang-orang ataupun prinsip dan juga keyakinan yang mereka miliki. Pastinya semua hal itu atas dasar yang jelas, ditentukan dari rasa penasaran dan pertanyaan yang muncul dari rasa itu. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita langsung membahas ke cabang-cabang filsafat yang diantaranya ada ontologi. Nah, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ada atau yang ada, dan logos yang artinya ilmu, sebuah ilmu. Jadi dapat disimpulkan ontologi merupakan ilmu atau teori mempelajari mengenai wujud yang ada. Ontologi juga ada yang mendefinisikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam secara universal. Nah, atau sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, fungsi dari ontologi itu adalah mengetahui esensi terdalam dari suatu hal yang sudah ada. Misalnya misalnya kita memiliki sahabat ketika duduk di bangku SD. Kemudian kita itu sudah berpisah lama hingga 10 tahunan yang lamanya kita tidak bertemu dan bertemu lagi. Kemungkinan kan secara fisik dia itu gemuk atau tinggi, tapi kita tetap mengenal orang itu adalah sahabat kita. Jadi ada hal yang melekat dalam dirinya gitu, yang kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sahabat kita. Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu, ulasan atau teori. Jika didefinisikan, epistemologi artinya cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, karakter, asal, serta jenis pengetahuan. Masalah utama dalam epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jadi singkatnya, epistemologi itu adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha bagaimana cara memperoleh ilmu itu, seperti sumber, struktur, macam, dan pengetahuan. Contohnya epistemologi adalah tentang bagaimana proses dari cara kita mendapatkan ilmu tentang misalnya termometer. Di sini pertanyaan epistemologinya yang dimaksud itu bagaimana cara kita tahu bahwa benda itu merupakan suatu termometer.
Dari apa yang kita ketahui itulah apa yang kita tangkap, bahwa benda itu benar-benar termometer. Jadi akal yang mengklasifikasinya sehingga itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang termometer sebagai alat pengukur suhu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa benda tersebut adalah benar-benar termometer dan dapat digunakan sebagai mana mestinya. Yang selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Yunani aksios nilai, logos ilmu. Dan aksiologi membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini, manusia akan mengerti apa hakikatnya itu ilmu. Ilmu itu hakikatnya. Misalnya, seseorang membahas tentang ilmu pengetahuan handphone, maka dengan aksiologi seseorang dapat mengetahui apakah handphone itu memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, atau misalnya kursi, dan membahas tentang kursi, ontologinya, apakah kursi itu benar-benar ada. Terus epistemologinya, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa benda itu adalah kursi. Dan aksiologinya, bagaimana Anda akan menentukan benar salahnya jawaban ini dan menggunakannya kelak. Jadi ada nilainya atau enggak gitu. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya. Dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Mungkin sekian pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.